underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Timnas Indonesia mengalami kekalahan telak 6-0 dari Jepang dalam pertandingan terakhir Grup C beberapa waktu lalu kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya ini ya berita sedih kan. Kita kan kepingin menang itu ya. Walaupun sebetulnya itu tidak ada pengaruhnya terhadap kesempatan dia lolos untuk babak berikutnya ya. Tapi ya kecewa juga. Ya, mestinya tanding Jepang itu mestinya ya jangan sampai dicukur gundul ya. Ini cukur gundulnya itu persis ya. Setengah main pertama, babak pertama itu kalah 0-3. Ya. Terus babak kedua kemasukan 3 lagi jadi total 0-6. Ya. Ya, ini malu-maluin ya. Nah, sekarang perlu kita pikirkan kenapa ya penyakit-penyakit timnas kita ini itu selalu seperti ini. Habis menang atau habis draw. Ya, pernah kita pertandingan dengan siapa itu draw 0-0. Betul. Kalau nggak salah lawan Australia kan. Waduh, itu udah dipuji-puji nggak karuan. Hebat, permainannya hebat, ya, defensifnya hebat, ya, blockingnya hebat, ya, terbukti tidak bisa dibobol oleh Australia. Nah, padahal kalau namanya sepak bola itu kan bagaimana memasukkan bola kan. Betul. Bukan bagaimana menjaga supaya gawang kita tidak kemasukan. Ya karena bisa menang, ya kan. Nah, ini udah dipuji-puji nggak karuan. Wah, hebat, permainannya luar biasa. Walaupun kita lihat tuh banyak pemain naturalisasi ya, tapi udah dipuji hebat-hebat. Dan kemarin sebelum melawan Jepang, ini kan timnas ini melawan kesebelasan dari Tiongkok. Ya, yang mainnya ada di Gelora Bung Karno. Itu tiketnya akan terjual habis tuh ya, PSSI untung besar tuh ya. Nah, itu juga demikian. Main itu akhirnya menang 1-0 ya. Semua sorak-sorak bergembira ya. Ada yang ngomong, terutama ini kalau kita lihat dari orang-orang yang ada di Malaysia, wah, Indonesia menang sama Tiongkok, tapi menangnya kan penalti. Wah, gitu kan. Nah, tapi kenyataannya memang kalau nggak ada penalti itu bisa 0-0 kan. Ya, jadi kembali bertahan ya. Nah, ini penalti. Kalau penalti itu kalau sepak bola, kalau penalti itu tidak masuk, itu yang salah tuh yang nendang. Maka kalau penalti itu orang yang melakukan eksekusi itu orang itu mesti beban berat. Ya, bingung gitu. Tapi kemarin ya yang namanya pemain naturalisasi ya, itu kan memang sebelum diangkat jadi pemain naturalisasi kan sudah melalui pengamatan dengan pelatihan-latihannya bagaimana gitu kan. Nah, kalau kemarin itu yang melakukan penalti itu gagal, wadah nggak ngerti dah ya, akan dibully sama netizen nggak karuan itu. Ya, nah, karena dia gol 1-0 walaupun dari penalti kan tetap menang sehingga lolos kan. Nah, apa yang terjadi setelah dia menang? Kan semua kan euforia. Betul. Wah, hebat, dipuji-puji nggak karuan ya, ngene ya. Dan bahkan dapat hadiah yang istimewa dari presiden kita. Ya. Presiden kita oke lah ya. Kan ini memang mengharumkan nama bangsa kan. Semua dikasih hadiah arloji Rolex. Arloji paling mewah saat sekarang inilah ya. Kalau nggak salah itu kalau kita lihat dari Google Lens ya, ini jam Rolex ini harganya berapa, nggak salah kurang lebih 500 juta rupiah. Ya, dan waktu berangkat ke Jepang kita lihat tuh semua pemain, waduh, arlojinya dikelihatan semua. Aku ini hebat ini ya. Ini penghargaan yang sudah luar biasa bagusnya ini. Semoga nanti di Jepang mainnya itu di Osaka ya, itu semoga bisa menang. Ya, tapi apa yang terjadi? Ya, kita tahu kan, semua juga kecewa. Mungkin presiden juga kecewa ya. Pada saat menang itu kan dipanggil ke rumahnya beliau, ya, makan siang bersama. Wah, sepertinya udah pesta besar-besaran menang gitu kan, dapat kehormatan. Nah, apa yang terjadi? Banyak orang yang waktu itu udah
netizen sudah pada cerita, sudah pada suara ya. Ini kalau terlalu dipuji-puji seperti ini, mendapat fasilitas yang hebat, jangan-jangan nanti lawan Jepang kalah. Ya, jangan-jangan. Ya bayangin, istimewanya apa? Berangkatnya pakai pesawat charter. Ya, pesawat charter, jadi nggak pakai pesawat reguler. Pesawat charter ya berapa itu ya? Alasannya karena keberangkatannya itu jamnya belum menentu. Jadi kepengen berangkat sendiri sesuai dengan waktunya. Wah bagus, ya pasti. Tapi charter ya lebih mahal kan? Nah terus setelah itu ada juga berita nanti setelah pertandingan di Tokyo selesai, di Osaka ya, itu selesai, maka pemain-pemain naturalisasi itu kan masih terikat kontrak sama di Eropa. Ya, di sana itu masih terikat kontrak sama klub-klubnya. Jadi dari Osaka, Jepang, dia harus kembali ke tempat asalnya. Itu naiknya pesawat business class. Ya, udah disetting seperti itu, kan luar biasa mewahnya, ya. Lah apa yang terjadi? Ini namanya kalau kesebelasan atau orang-orang yang tidak tahan pujian. Ya, penyakitnya kita ini belum betul-betul hebat, sudah dipuji-puji setinggi langit. Lah kalau dipuji-puji setinggi langit, otomatis pemain-pemain ini terlalu berat bebannya. Jadi kalau kalah nanti bagaimana? Wong sudah dipuji-puji terus. Itu beban yang berat sehingga mainnya juga bisa repot. Terbukti waktu tanding sama Jepang di Osaka kemarin kan kelihatan. Ya, sangat lapangan tuh dikuasai sama pemain Jepang. Blue Samurai. Ya, pemain-pemain kita yang kebanyakan naturalisasi itu ternyata juga bingung. Ya, nggak bisa apa-apa. Ya nggak. Jadi mestinya ya ini menjadi koreksi kita sendiri. Kalau besok ada event-event olahraga yang seperti ini, ya jangan dipuji-puji terus. Kita juga kalau lihat permainan badminton itu juga begitu. Orang-orang yang main single atau double itu kalau kalah masih dipuji. Kamu mainnya hebat kok walaupun kalah, tapi kamu telah berjuang luar biasa. Tidak apa-apa kalah. Wah gitu. Ya betul, kalah terus. Nah, ini juga demikian. Jadi next, ayo kita sama-sama merubah sikap. Kalau permainan sepak bola tidak bisa ngegolkan, ya jangan dipuji-puji ya. Ini gimana mainmu? Latihannya kurang serius atau bagaimana ya? Jadi yang menjadi penilai itu bukan pelatihnya, bukan pengurusnya, mestinya yang jadi penilai apakah permainan kesebelasan kita itu bagus atau tidak, justru dari netizen. Ya, dibukalah polling supaya bisa bercermin kelemahannya kita tuh apa, baru kita bisa memperbaiki untuk kemudian menjadi kesebelasan yang menangan. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.